dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah kita pada siang yang mulia ini, ciri ahli syurga dan ahli neraka. Sebelum kita mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis menyebutkan bagaimana ciri ahli syurga di atas dunia ini dan bagaimana pula ciri-ciri ahli neraka semasa hidup di atas dunia ini. Karena memang kehidupan ahli syurga dan ahli neraka itu tidak sama. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, bahwa tidak sama antara ahli syurga dan ahli neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara ahli syurga dan ahli neraka. Maka disebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah kalian saya beritahu siapa yang akan menjadi ahli syurga itu? Apa ciri utama orang yang akan menjadi ahli syurga itu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa ciri utama ahli syurga itu kullu dha'ifin. Setiap orang yang tawadu, setiap orang yang merendah diri, setiap orang yang mempunyai sifat humble. Maka ciri utama ahli syurga itu, di atas dunia ini, dia selalu merendahkan dirinya, dia selalu bersifat tawadu, tidak menyombong dan membesar diri kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan hamba-hamba yang disayang Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba yang disayang Allah yang Maha Rahman itu adalah mereka manusia-manusia yang berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan sifat humble. Bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kullu dha'ifin mutadha'if. Ahli syurga itu adalah orang yang bersifat tawadu, orang yang selalu merendah, bahkan kadang-kadang sampai direndahkan oleh orang lain. Itulah gambaran ahli syurga yang hidup di atas dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikian negeri akhirat itu. Maksudnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di negeri akhirat itu. Syurga yang ada di negeri akhirat itu. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwa. Kami peruntukkan kepada orang-orang yang tidak mengejar ketinggian di atas muka bumi ini. Di atas dunia ini semasa dia hidup, dia tidak menginginkan ketinggian, dia tidak mengejar kemuliaan, dia tidak mengejar tahta, dia tidak mengejar kehebatan dan kebesaran. Karena dia hidup di atas dunia ini penuh dengan kerendahan hati. Selalu bersifat tawadu, bukan untuk membesar diri, apalagi mengejar ketinggian di atas dunia ini. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita bisa mengukur diri kita, kira-kira kita ini ahli syurga atau tidak. Maka perhatikan diri kita, perhatikan hati kita. Apakah kemudian kita orang yang selalu merendah? Apakah kemudian kita orang yang mempunyai sifat ketawaduan atau malah sebaliknya? Karena ahli syurga itu mereka orang-orang yang tawadu, bukan mereka orang-orang yang selalu menyombong apalagi membesar diri. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kemuliaan itu dicapai dengan merendahkan diri, bukan kemudian dengan membesar apalagi meninggi-tinggi diri. Maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang tawadu, siapa orang yang merendahkan dirinya, siapa orang yang menghinakan dirinya, maka Allah Ta'ala akan meninggikannya. Sebaliknya, siapa yang meninggikan dirinya, membesarkan dirinya, wada'ahu Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakannya.
maka kejarlah kemuliaan yang hakiki itu dengan bersifat tawadu, rendah hati, tidak menyombong dan membesar diri. Dan jangan tertipu bahwa kesombongan, keangkuhan, kebesaran yang dikejar-kejar tidak akan membawa kemuliaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Malah dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Seandainya orang yang bersifat tawadu tadi, bahkan kadang-kadang harus direndahkan orang lain dia, seandainya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Inilah keutamaan orang-orang yang mempunyai sifat ketawaduan. Maka apapun yang dia pinta kepada Allah taala, apapun yang dia ucapkan demi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Karena pinta orang-orang yang bersifat tawaduklah yang diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pinta orang-orang yang bersemayam kesombongan di dalam hatinya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah kalian saya beritahu siapa yang akan menjadi penghuni neraka itu? Siapakah orang-orang yang akan tempat tinggalnya di dalam api neraka itu? Kemudian Nabi menjelaskan satu persatu. Pertama kata Nabi, kullu utullin, setiap orang yang mempunyai hati yang keras, jiwa yang keras, tidak mencintai dan tak dicintai oleh orang lain karena sikapnya yang kasar, sikapnya yang keras. Maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrun nas man atqahun nasu mukhafata syarrihi. Manusia yang paling buruk adalah orang yang menjauh dari dia karena takut dengan keburukannya. Orang yang bersifat keras, hatinya keras, tidak mencintai, tidak menyayangi, maka inilah ciri pertama ahli neraka yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, agama menganjurkan kita berusahalah untuk melembutkan hatimu. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum." Celakalah orang-orang yang mempunyai hati yang keras. Binasalah mereka, azab Allah lah untuk mereka. Maka oleh karena itu, berusahalah untuk melembutkan hatimu. Suatu ketika datang seseorang bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hatiku keras. Tolong beri tunjuk ajar kepadaku. Bagaimana supaya hatiku ini kemudian menjadi lembut?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradta an talina qalbuk." Kalau kau ingin hatimu menjadi lembut, maka fat'imil miskin wamsah bi ra'sil yatim. Bersedekahlah memberi makan kepada orang miskin. Berkasih sayanglah dengan orang-orang yang lemah. Kemudian wamsah bi ra'sil yatim, usaplah kepala anak yatim sebagai tanda cinta dan kasihmu kepada mereka. InsyaAllah dengan itu Allah akan melembutkan hatimu. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Itu ciri ahli neraka yang pertama yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jawaz. Jawaz ini kata para ulama artinya adalah orang yang sibuk mengumpul harta, kemudian tak mau menginfakkan sedikit pun dari harta yang dia miliki. Ciri kedua dari ahli neraka itu, dia hidup di atas dunia ini hanya untuk mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Kemudian dia tidak mau mengeluarkan sedikit pun untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia mati nanti, tempat dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa antara ciri orang-orang yang akan celaka, binasa di akhirat nanti, alladzi jama'a malan wa 'addadah, orang yang hidupnya hanya sibuk mengumpul harta, kemudian sibuk menghitung-hitungnya, tak pernah dia mau mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu tidak salah mencari harta, kita tentu tidak salah berusaha, tetapi yang harus kita ingat, sebagian dari apa yang kita dapatkan,
kita harus serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian harta yang telah Allah taala beri sebelum kematian datang kepadamu. Karena saat kematian datang kepadamu, fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, wahai Tuhanku, seandainya engkau tangguhkan sebentar kematianku, fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Kenapa saat itu yang dia minta bersedekah kepada Allah? Seandainya Allah Ta'ala tangguhkan sebentar usianya, dia akan bersedekah. Dia tidak mengatakan saya pergi haji, saya salat, saya puasa. Dia tak sebut itu. Tapi yang pertama dia sebut fa'asaddaqa, saya akan bersedekah. Alasannya pertama, karena saat itu dia sudah melihat betapa besarnya pahala menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat itu dia sadar bahwa sepanjang hayatnya dia hanya sibuk mengumpul harta, menyimpan-nyimpan harta, dan pada saat itu, pada detik itu, kematian sudah ada di depan mata. Tinggal menghitung beberapa saat kematian akan tiba kepadanya, dan saat itu dia sadar tak sedikit pun dari harta yang dia cari, tak sedikit pun dari harta yang dia kumpulkan, yang dia bawa menuju alam kuburnya, semua tinggal di atas dunia ini, dibagi-bagi oleh orang lain di atas dunia ini. Kalau mereka ingat dengan dia masih syukur, tetapi kebanyakannya setelah dia dikubur, ditanam di bawah tanah, orang-orang yang ada di atas dunia ini pun kemudian melupakannya hari demi hari. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian ciri ahli neraka yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustakbir, orang yang sombong, orang yang merasa besar diri dan merendahkan orang lain. Maka oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk syurga orang-orang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan, walaupun seberat dzarrah saja. Seberat dzarrah saja kesombongan yang ada di dalam hati seseorang, itu sudah menghalang dia daripada memasuki pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka buang semua sifat-sifat itu, insyaallah kita akan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran umum yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tentang ciri ahli syurga dan ahli neraka, secara umumnya ahli syurga itu hidup di atas dunia ini penuh dengan sifat ketawaduan, rendah hati, dan bahkan kadang-kadang dia harus direndahkan oleh orang lain. Kemudian ciri utama ahli neraka itu pula, kata Nabi, pertama, orang yang mempunyai hati yang keras, bersikap kasar, kemudian tamak dengan harta dunia, dan susah untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Kemudian dia mempunyai sifat kesombongan, merasa besar diri, serta memandang orang lain dengan penuh kehinaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sematkan pada diri kita ciri-ciri ahli syurga, sebaliknya dijauhkan Allah taala daripada kita ciri-ciri ahli neraka sampailah ajal kemudian tiba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك أن يقال